Baca lagi ya sudah. Sampai saya pikir saya sekarang tinggal di apartemen sama anak saya karena saya tidak bisa naik tangga karena kaki saya patah ya saudara. Saya harus benar-benar mendengarkan dokter. Saya tidak bisa melangkah dulu. Saya berpikir, waduh apartemen. Kalau melihat seperti ngeri juga. Tapi kita tahu kita ada di perlindungan Allah yang maha tinggi. Dia yang memegang kendali segalanya. Karena di Wahyu 3 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau. Pada saat pencobaan-pencobaan itu datang di muka bumi ini. Ingat apa yang Tuhan katakan ya saudara. Apakah saat ini saya menghadapi bencana? Lah ya bencana, resesi ekonomi terjadi di dunia ini ya saudara. Jadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani yang pastikan bahwa Indonesia resesi saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi resesi pada kuartal 3 2020. Hal itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan merevisi perkiraan angka pertumbuhan ekonomi tahun ini dari minus 1,1% hingga positif 2% menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Apa sih artinya resesi ekonomi? Roda ekonomi sedang istirahat. Ketika ekonomi sedang istirahat, maka perputaran roda ekonomi akan melambat atau bahkan berhenti, saudara. Yang terjadi di masyarakat apa? Ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya, saudara. Daya beli lemah. PHK bertambah ya saudara. Bahkan tidak mendapat lagi gaji. Adanya dapat gaji 70%, adanya dapat gaji 50%, ada yang sudah di stop ya saudara. Pengangguran banyak. Pasti pengangguran banyak, kejahatan akan banyak terjadi ya saudara. Maka pendapatan masyarakat juga turun, pendapatan kelompok turun, jualan kita lihat yang mega trend, yang hebat-hebat semuanya kayak Pizza Hut. Pizza Hut itu lihat di Bali, Pizza Hut yang paling terkenal. Dia memastikan tutup ya saudara. Di tengah pandemi COVID. Ini fenomena restoran besar berjualan di pinggir jalan. Sekarang banyak kita lihat online ya saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak semua jualan online di makanan di mana-mana, persaingan kita lihat semuanya itu ada ya saudara. Jadi pemain besar satu persatu sudah mulai turun gunung. Ini menandakan mereka sudah mencari pegangan. Mereka yakin pasar di bawah masih bisa untuk bertahan, menyambung nadi kehidupan ya saudara. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di Wahyu itu ya semua benar. Bisnis mereka mulai porak-poranda. Kita yang di bawah jangan sampai kalah dan menjadi lemah. Ingat kita punya Yesus Kristus Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Renungkan firman Tuhan. Baca firman dari tahun-tahun lalu setiap kali saya khotbah. Mari jemaat Tuhan baca firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pengajaran, memberikan kita dorongan untuk kita berubah, memberikan kepada kita pengharapan, kekuatan ya selalu. Dia selalu matanya itu menjelajah ke seluruh muka bumi, dia tahu perbuatan manusia. Makanya kita berdoa, tetap optimis, semangat pada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara ya. McDonald kita lihat udah tutup secara permanen ya, saya katakan tadi McDonald yang ada di Bali segala. Sri Mulyani sebut hanya aktivitas ekonomi digital bisa bertahan di tengah pandemi. Jadi kitanya gaptek-gaptek otomatis ikutin sekarang untuk tahu apa, untuk kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita,
untuk kita membuka jaringan-jaringan. Untuk kita seperti sekarang, kita ibadah lewat online. Bukankah ini digital, saudara? Di mana mau tidak mau kita masuk, ya saudara. Mari kita doa hari ini. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu rezeki, pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu kesehatan, pintu keberkatan, pintu keselamatan, pintu kebahagiaan, pintu keampunan, dan pintu surgamu itu terbuka. Pimpin kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami ya saudara. Kita dapat mengubah keadaan kita jika kita berlutut berdoa. Yang kita tidak mengerti Tuhan bukakan. Kita dengar kesaksian Ibu Endri, luar biasa. Kibi yang anak tunggal, wow dia tahu-tahu bisa buka pikirannya. Wow, online. Bikin kue-kue, wah luar biasa, berjalan. Oktav dengan kopinya, ada direktur, ada bagian produksi, luar biasa gitu ya di dalam keluarga. Jadi saya lihat, wow itu semangat yang luar biasa. Tuhan buka jalan ya saudara. Ingat bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Mata Tuhan itu tertuju kepada saudara dan saya. Kehidupan tanpa doa sama dengan kehidupan tanpa kuasa, saudara. Kehidupan dengan doa, melekat kepada Tuhan, berada di dalam kebenaran firman-Nya, ya saudara. Itu luar biasa. Makanya kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, dunia sedang digoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan juga langit. Waduh, kalau langit kita bayangin saudara, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya saudara, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat saudara, di saat kita tak berdaya, di saat kita bengong, kita nggak tahu what must I do, oh Lord. Saudara, di saat ku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, di situ pertolonganmu begitu ajaib ya saudara. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, keberanian. Dari tidak ada pun menjadi ada. Dari tidak mampu, Tuhan mampukan kita. Saya udah katakan, saya ini orang yang background pendiam, penakut, pemalu banget, tidak pandai. Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan, saya tidak takut manusia. But saya hanya takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya takut apabila rohnya meninggalkan. Saya tidak mau seperti Saul. Tapi saya mau seperti Daud yang melekat kepada Tuhan. Saat dia berdosa, dia ditegur, dia minta ampun kepada Tuhan. Ya saudara, itulah yang kita lakukan. Sampai anaknya Daud aja ingin membunuh dia. Ya saudara, maka dari itu dalam hidup ini, di dunia ini kita hidup penuh dengan perjuangan. Tapi kita, segala masalah kita dapat, kita tidak usah lari dari masalah. Tapi segala masalah kita dapat atasi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, kita nih udah dimeteraikan oleh Roh Kudus ya saudara, yang dikatakan di mana itu, ntar saya cari, di mana Roh Kudus itu bekerja di Efesus ya. Efesus berapa itu? Bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita sudah dicatat, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan ya saudara.
Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gelisah. Saat ini banyak orang menghadapi ketakutan ya saudara. Kita terus melangkah, kita lihat ke depan ya saudara, jangan pernah kita nengok ke belakang lagi. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ya saudara. Mari kita lihat di mana kita harus masuk memang dalam satu perubahan yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita, di hadapan kita, selangkah depan kita pun kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia tuntun kita, Dia kuatkan kita, Dia urapi kita, Dia lindungi kita, Dia memberikan kepada kita hikmat dan pengwahyuan yang daripada Allah sendiri. Mari kita berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa kita berdoa, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Karena Dia jangan melihat kepada keadaan sekelilingmu, ke dunia ini saudara. Kalau lihat ke dunia, banyak sekarang rohaniawan yang jadi penghakiman. Dia bisa menghakimimu seperti imam-imam kepala kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah Yesus Kristus melakukan kesalahan? Dia penuh dengan belas kasihan. Dia penuh dengan kasih. Dia menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dia katakan berilah tumpangan kepada orang. Saya udah biasa saudara dengan almarhum Pak Alex. Waktu dia udah 24 anak Tuhan dari berbagai suku tinggal di rumah kita 11 tahun sampai 12 tahun. Memang kita suka menampung orang siapapun. Ya saudara, apalagi hamba-hamba Tuhan. Tapi sekarang banyak penghakiman terjadi. Tapi kita tidak perlu takut saudara. Kita berjalan, kita melangkah. Kita dipanggil, kita mengikuti segala jalan-jalan Dia. Keadaan yang terjadi di dunia ini, semuanya digoncangkan, tapi kita berada di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam firman-Nya. Memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera. Memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Memberikan kepada saudara dan saya pengharapan. Ketika engkau berdoa di dalam kebenaran, Dia mendengarkan. Dia akan menjawab. Bahkan kadang-kadang kita belum meminta, tahu-tahu Tuhan udah sediakan. Itu sering terjadi. Melekat kita kepada firman Tuhan. Tuhan kasih saudara roh penimbang. Ya saudara. Ada kepekaan di dalam hidupmu. Itulah Tuhan kita. Mari saudara, kita kembali Tuhan, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan kita, apa yang tidak layak di hadapan-Mu sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan tentang situasi keadaan dunia ini, tentang apa yang dikatakan di Wahyu, apa yang saat ini juga terjadi, kegoncangan, resesi ekonomi Tuhan, wabah penyakit COVID-19 pandemi ini yang melanda seluruh dunia. 40 juta orang di dunia ini sudah terinfeksi dengan corona. Tapi Engkau melindungi anak-anak-Mu yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kau bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Kau ampuni kami semuanya Tuhan. Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Bila kami berdosa, bersalah di hadapan-Mu Tuhan, Kau ampuni. Ampuni kami, tuntun kami terus Tuhan. Dalam rencana-Mu yang ajaib. Dalam kasih-Mu Tuhan, saat kasih-Mu luntur.
Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu terulur, Engkau tidak pernah membedakan siapapun. Semua adalah ciptaan-Mu yang berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Bila mereka sakit Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter yang melawat, yang menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Saat mereka dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Saat hatinya gundah gulana Tuhan, di situ Engkau hadir. Engkau kuatkan. Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada juga Tuhan Engkau tolong. Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Bagi bangsa-Mu ini, bagi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia penuh dengan berkat alamiah yang Engkau berikan. Biarlah ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Dalam naungan lindungan-Mu yang maha tinggi, dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Diberkati Engkau, diberkati. Jangan pernah takut saudara. Kita punya Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Yang selalu menyertai-Mu, memeluk-Mu. Dan Dia mengerti keberadaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan. Mungkin WL akan menyanyikan pujian. Samping itu kita persiapkan perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi saudara, kita katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara-saudaraku, udah pegang roti, roti tawar, mau apa? Mari kita angkat roti ini tinggi ya saudara. Ya, kita boleh berdiri. Tapi maaf saudara, saya nggak bisa berdiri, saya duduk aja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ya saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya.
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang ada di tangan saudara dan saya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan yang dikatakan Isa Al-Masih. Amin. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita lihat pengorbanan Yesus, tubuhnya tercabik, darah mengalir hanya untuk menebus dosa umatmu. Engkau ambil alih segala dosa kami. Engkau basuh kami dengan darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, bukankah cawan yang ada di tangan saudara dan saya ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Dia tidak lagi melihat dosa saudara dan saya. Ketika engkau datang kepadanya, Dia basuh kami dengan darah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tonton kami terus Tuhan. Pada akhir zaman ini di mana keadaan makin sulit, tapi Engkau memegang tangan kami. Engkau menyertai kami di dalam keadaan apapun, segala musim hidup kami. Ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membangkitkan kembali iman kita. Bapak Ibu, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini, kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala, Pastor Diana yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan ini awal bulan atau minggu pertama di bulan November ini. Kita bawa persembahan, juga kita akan kembalikan perpuluhan kita. Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di layar Bapak Ibu.
Iya, di layar Bapak Ibu ada barcode. Ya, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan saat ini ataupun mau mengembalikan perpuluhan melalui aplikasi pembayaran, aplikasi keuangan yang ada. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan hari ini ataupun mengembalikan perpuluhan melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar Bapak Ibu. Silakan, boleh saat ini boleh scan barcode yang ada, ataupun kalau Bapak Ibu biasa memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan melalui rekening gereja, boleh ditransfer ke Bank Danamon ya. Saudara yang punya M-Banking juga boleh saat ini juga boleh transfer ke Bank Danamon cabang Atrium, nomor rekening 936999791 atas nama GBI Api Kemuliaannya. Ya, beberapa jemaat memang menanyakan tentang account gereja di BCA, tetapi saat ini sedang dalam proses. Jadi kalau Bapak Ibu punya M-Banking, bisa melalui M-Banking ya untuk transfer ke Bank Danamon. Ya, silakan. Masih ada Bapak Ibu, saya masih tunggu. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan, mungkin hanya ada satu handphone, Bapak Ibu boleh men-scan barcode ini bahkan sesudah kita selesai ibadah ya. Ada di flyers yang sudah dikirim di grup WA gitu. Bapak Ibu bisa scan barcode, juga ada di akun Facebook dari gereja. Jadi sesudah ibadah pun Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan atau mengembalikan perpuluhan melalui aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone Bapak Ibu ya. Silakan ya. Saat ini banyak yang menggunakan OVO, boleh menggunakan OVO atau Shopee Pay, ataupun pembayaran melalui bank-bank yang ada di layar Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, dan saya percaya benih yang Bapak Ibu tanam, benih yang Bapak Ibu taburkan itu pada satu saat pasti akan Bapak Ibu tuai. Kita semua akan menuai apa yang kita tabur. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa pagi hari ini, kita akan dengarkan ada beberapa informasi dari bagian multimedia. Nanti Sensen akan menayangkan informasi gereja. Silakan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Rabu 4 November 2020 akan diadakan konsel di keluarga Bapak Noh melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share melalui grup WhatsApp jemaat. Hari Kamis 5 November 2020 akan diadakan konsel di toko kertas kemenangan melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share melalui grup WhatsApp jemaat. Hari Jumat 6 November 2020 akan diadakan 2 malam melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share melalui grup WhatsApp jemaat. Demikianlah informasi gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mau didukung dalam doa, ada permohonan doa khusus, boleh silakan. Boleh mengangkat tangannya, akan kami doakan. Adakah yang pagi hari ini mau didoakan? Iya. Iya, Ibu, Ayah, Oma Heni, juga Rina. Masih ada? Pak Peter? Masih adakah? Kita juga akan terus berdoa untuk pemulihan ya, dari Ibu Gembala, dari Pastor Diana. Juga kita berdoa untuk Pak Peter, untuk kesehatan gitu ya. Masih adakah? Sudah tidak ada? Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa bersama-sama untuk beberapa hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang minta didoakan secara khusus pagi hari ini. Kita juga mau sama-sama sepakat berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja kita khususnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, terima pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan Yesus.
Ibu Gembala kami Pastor Diana, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami boleh menerima makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sepakat berdoa untuk beberapa saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan mohon dukungan doa. Kami berdoa khusus untuk Ibu Oma Heni Tuhan yang saat ini ada di Manado Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus Oma Heni ada dalam perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Oma Heni. Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Oma Heni ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa dalam nama Yesus bersama seluruh Tuhan Yesus keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati Oma Heni dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menolak semua intimidasi iblis, roh ketakutan, kekhawatiran yang mau ditanam oleh iblis. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oma Heni kuat di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Oma Heni ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini Tuhan Yesus untuk Pak Peter Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada terus buat Pak Peter Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menjalani hari-hari saat ini kami percaya kekuatan baru terus Engkau berikan, semangat terus Engkau berikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu mengatakan walaupun manusia jasmani kami semakin merosot dari hari ke hari, tapi manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Itu jadi buat Pak Peter, sukacita, damai, sejahtera akan terus berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Menguatkan Pak Peter dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak takut menghadapi hari-hari ke depan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, seluruh keluarga Pak Peter juga ada dalam perlindungan, ada dalam covering Roh Kudus. Kami berdoa untuk Ibu Lilian, berikan kekuatan dan kemampuan dalam nama Yesus Tuhan. Semua penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami katakan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan Pak Peter dan Ibu Lilian ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati keluarga ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Rina Tuhan. Kami berterima kasih karena kesetiaannya terus menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jangan biarkan dia menyerah, jangan biarkan dia putus asa, tapi dia tetap percaya Tuhan, menantikan Tuhan Yesus. Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik buatnya. Dia merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan hari-hari ini apa yang dia lakukan Tuhan Yesus, usahanya, jualan apapun Tuhan yang berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang berikan kekuatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami Pastor Diana Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan secara tuntas dalam nama Yesus. Kakinya Tuhan Yesus Tuhan pulih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang bawa Pastor Diana Tuhan seperti firman-Mu tadi dalam dimensi yang baru, dimensi kedalaman Tuhan, mengalami kedalaman bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga pewahyuan-pewahyuan baru Kau impartasikan, Kau lepaskan